Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih kita pemirsa ketemu Profesor Nidom, ingin menanyakan beberapa masalah yang di medsos tampaknya sangat viral sehingga timbul kecurigaan-kecurigaan yang kadang juga tidak berdasar. Jadi untuk memperjelas hal itu kita akan mewawancarai Prof. Nidom yang sebetulnya juga kita sudah melakukan sebelumnya, hanya untuk memahami dasar-dasar apa itu virus dan apa itu vaksin. Nah sekarang Prof, ini di medsos itu kan beredar bahwa ada vaksin yang dibuat secara tradisional, artinya virus yang dijinakkan. Dan sekarang ada vaksin lagi yang bisa memanipulasi DNA dan RNA. Ini pengertiannya bagaimana ini? Ya, jadi terima kasih saya dilibatkan lagi untuk hal ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan nanti. Jadi metode atau teknologi vaksin itu seperti yang saya pernah sampaikan, bahwa macam-macam teknologinya. Sampai terakhir itu teknologi molekuler namanya. Di mana teknologi molekuler itu tidak perlu virusnya yang dimasukkan, tetapi struktur RNA-nya yang dimasukkan, dengan harapan bahwa pada waktu dia masuk ke dalam sel, struktur RNA yang dibuat tadi itu bisa melakukan replikasi sendiri, bisa membentuk protein sendiri dengan dasar dia dibantu oleh sel itu. Memang pada dasarnya semua vaksin atau semua virus itu kalau masuk ke dalam tubuh memang membutuhkan perangkat-perangkat biologi di dalam sel. Karena virus tidak bisa membuat sendiri kayak protein, kayak enzim dan sebagainya. Dia perlu bantuan. Jadi sunatullahnya itu bahwa virus itu tidak bisa hidup di luar sel. Jadi tatkala dia mau melakukan reproduksi, memperbanyak diri, dia mencari sel, baik itu sel manusia maupun sel hewan maupun tumbuhan. Nah setelah dia masuk, dia berkembang, kemudian dia keluar dari tubuh sel itu. Nah masalahnya pada waktu dia keluar, namanya budding, itu sel itu rusak. Yang sel yang dihinggapi tadi, itu ya? Rusak. Nah rusaknya sel itu adalah mengeluarkan toksin. Nah toksin inilah yang bisa menyebabkan berdampak kepada yang punya sel, apakah sakit, meriang, panas, kemudian bahkan lebih parah menjadi sakit kalau dia berentet dengan organ-organ lain. Nah jadi dari situ, nah ini vaksin molekuler ini yang baik itu RNA maupun DNA itu cuma membuat konsep, jadi sepotong dari virus itu dimasukkan ke dalam sel, kemudian dia membentuk protein yang dibutuhkan, kemudian dan nanti protein yang dibutuhkan itu akan memicu antibodi. Nah ini masih dalam tataran laboratorium sebetulnya. Jadi belum konsep itu belum sampai pada tingkat industri, karena banyak pertanyaan-pertanyaan di situ yang berbasis basic science, yaitu tatkala dia masuk ke dalam sel, siapa yang pengendali bahwa DNA atau RNA itu tidak keliru di dalam menerjemahkan perintah. Kan DNA di dalam diri kita maksudnya? Bukan di dalam yang kita masukkan dalam bentuk vaksin itu tadi. Kan dia akan bertemu dengan protein atau DNA yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian dia numpang di situ proses. Yang sering ada isu seakan-akan DNA kita dimanipulasi. Betul. Atau itu yang dimaksud ya. Jadi karena dia masuk ketemu dengan perangkat-perangkat biologi di dalam sel. Nah, perangkat biologi asli di dalam sel itu digunakan oleh vaksin ini untuk membentuk protein dari vaksin itu. Oh, begitu. Nah, ini teori di luar tubuh. Nah, di dalam tubuh kan banyak kendala, banyak hal-hal yang berkaitan dengan proses di dalam sel. Nah, siapa yang pengendali, regulator di dalam sel itu siapa? Itu yang harus jelas. Sehingga, dan kemudian
apakah itu tidak akan merubah karakter DNA atau RNA manusianya? Nah itu kan juga perlu jawaban. Ya. Itu jadi baik itu yang meregulasi proses pembentukan perangkat dari virus dan proses regulator yang mengendalikan kesalahan-kesalahan dengan sel tubuh manusia. Itu harus ada klarifikasi. Ya. Harus ada klarifikasi sehingga penerima vaksin ini betul-betul siap, tidak meragukan baik itu efek sekarang, minggu depan atau tahun depan, 10 tahun yang akan datang. Karena itu proses hidup. Ini yang perlu ada klarifikasi. Tetapi kalau virus yang bersifat dijinakkan, dilemahkan atau ini komponen itu protein sudah ada dari luar, dari dalam waktu industri. Kemudian dimasukkan itu proteinnya sudah jadi, tinggal dia menggertak antibodi. Nah ini kalau yang virus dilemahkan ini sudah teknologi itu sudah biasa kita pakai, sudah biasa dipakai. Salah satunya adalah di influenza, sehingga bisa diketahui bahwa pengendalian atau regulator di dalam proses biologi itu sudah jelas. Jadi masuk akal dong kalau dikatakan bahwa dari vaksin yang beredar sekarang itu yang Sinovac dengan Sinopharm ini lebih aman dibandingkan dengan yang lain, atau bagaimana? Saya tidak ingin menggunakan kata-kata aman. Oh iya. Lebih logis. Ya, lebih logis. Karena faktor aman dan sebagainya itu perlu pembuktian berikutnya. Oke. Ada faktor lain juga yang kenapa saya mengatakan dua produk vaksin ini lebih logis? Karena teknologinya pernah dipakai. Atau sedang dipakai di vaksin yang lain, yaitu influenza. Ya, dan itu sudah teruji lah. Sudah teruji. Jadi secara teknologi sudah sampai ke tingkat industri. Ya. Kalau yang lain, saya belum pernah mendengar bahwa suatu vaksin yang berdasarkan molekuler itu sampai pada tingkat industri. Itu saja. Kalau mereka bisa menjelaskan, ya mungkin buat kalangan ilmiah ya bisa kita. Jadi tidak salah ya dengan isu yang beredar bahwa mereka takut pada vaksin yang molekuler ini ya? Tidak salah. Karena mereka atau kita belum tahu persis bagaimana dia mekanisme di dalam sel itu. Itu yang harus dijelaskan. Dijelaskan bukan hanya dengan testimoni, tapi dijelaskan dengan data, dengan ini dan sebagainya. Kalau bisa bahwa yang membuktikan itu adalah pihak ketiga, jangan pihak produsen atau pihak broker kan gitu. Kalau khawatir ada manipulasi data dan segala macamnya. Kalau kita kan punya guyonan itu ya semua kecap nomor 1 kan gitu. Jangan sampai itu. Ini karena ada aspek biologi yang dimasukkan di dalam tubuh. Oke. Dan kemudian di samping itu, di samping bahwa belum teruji ini, ada kekhawatiran juga, dan ini mungkin sifatnya agak lebih praduga gitu ya. Spekulatif bahwa akan dititipkan chip yang nanoteknologi yang kecil sekali, yang sangat halus ke dalam itu, bisa nggak begitu kira-kira? Saya tidak ingin menjawab itu secara langsung. Beberapa waktu yang lalu di Jepang itu sekian juta salah satu vaksin itu dimusnahkan oleh pemerintah Jepang. Karena di dalamnya terindikasi ada logam. Ya dikatakan sebetulnya logam yang mengkilat itu yang biasanya stainless steel. Jadi bersifat nano di dalam vaksin. Ya. Nah itu di-delete sama pemerintah Jepang. Alasan pada waktu itu dimunculkan itu mungkin karena rontokan yang ada di dalam proses produksi di Spanyol. Ini suatu logika yang sulit diterima. Karena ini industri vaksin itu harus safe betul-betul. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa sampai ada stainless steel di situ? Nah, ini kan artinya bahwa kita tidak ingin menakut-nakuti. Mbok Yao diperiksa. Gitu loh. Jadi sampai ada suatu logam ada di vaksin. Kan gitu. Ini faktor by accident atau by design. Itu.
Tapi secara rasional kalau by accident mestinya tidak merata. Tidak merata. Itu ada 1 juta atau 2 juta dosis. Ya. Jadi sebetulnya masuk akal juga ya, masuk akal sehat juga ya kekhawatiran. Jadi orang bercuriga negatif atau bercuriga itu kan karena perlu penjelasan. Iya. Nah itu tugas-tugas kita lah untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya tanpa ada dusta di antara kita kan gitu. Iya. Betul. Nah kemudian berkaitan dengan hal itu ya, itu kemudian banyak yang mencurigai bahwa virus ini juga diciptakan gitu, Prof. Ini mungkin terlalu jauh ya, tapi kan peluang itu bukan tertutup gitu. Kira-kira menurut Prof? Ya, istilah mungkin diciptakan itu barangkali ini berkaitan dengan hak Tuhan ya. Ya. Tapi barangkali mungkin didesain bisa diterima. Ya, dengan motivasi adalah bisnis, ya kan. Dengan begitu kan bisa vaksin bisa muncul lagi gitu ya, kan. Saya ini sebagai salah satu dosen di Universitas Airlangga yang mengajarkan tentang antisipasi bioterorisme. Ya. Jadi bioterorisme itu yang harus dicurigai pertama dari patogennya, kumannya. Kemudian yang kedua tujuan akhirnya. Ya. Berdampak ke sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Yang ketiga intention, niat. Itu yang selalu kami sampaikan. Karena apa? Karena dokter hewan itu berkecimpung dengan penyakit yang bisa menular kepada manusia. Jangan sampai ada intention, kan gitu. Nah, kami sebagai peneliti kadang-kadang menghadapi virus itu, virus yang ganas. Supaya virus itu tidak menjadi ganas pada tatkala kami kerjakan di laboratorium. Kami ubah, kami desain ulang, redesign. Virus itu menjadi virus jinak. Supaya istilahnya dari yang kalau ganas, misalkan kami melakukan penelitian flu burung, itu tidak boleh di laboratorium biasa, harus di BSL-3. Supaya kami bisa meneliti karakter virus flu burung itu tidak menggunakan fasilitas BSL-3, kami redesign virus itu. Kami redesign, jadi artinya kami ubah, kami sengaja membuat mutasi buatan, supaya yang dari ganas bisa menjadi jinak. Pertanyaannya, apa teknologi itu tidak bisa diubah sebaliknya? Ya, luar biasa ya, betul. Itu gambarannya. Betul. Jadi saya tidak ingin menolak, tidak ingin membenarkan. Itu pekerjaan kami. Jadi kalau sampai ada hal-hal yang berkaitan kecurigaan itu, nomor satu orang yang dicurigai adalah orang lab. Kan ini ada perdebatan saling tuduh nih, antara lab di Wuhan dengan lab di Amerika Serikat. Ya, saya mendengar itu dan saya gembira sebetulnya saya sebagai salah seorang dosen yang mengajarkan antisipasi bioteroris. Karena antara Trump dengan dari pihak Cina yang dituduh kan gitu, saling mau Trump kan mau Presiden Trump kan mau melaporkan kepada Mahkamah Internasional. Nah, saya menunggu bagaimana Presiden Amerika dengan diktum-diktum apa yang akan disampaikan kepada Mahkamah Internasional sehingga dia bisa mencurigai negara lain. Nah, tentunya kan ada jawaban nanti. Nah, jawabannya kita tunggu juga. Bagaimana menjawab itu terhadap tuduhan-tuduhan diktum itu. Nah, sehingga menjadi kekayaan di dalam ilmu pengetahuan. Saya tunggu gak jadi. Betul. Dan masyarakat jadi juga bisa lebih kritis melihat. Iya, jadi sekarang itu gini. Antara virus by nature, virus alam dengan virus buatan itu tidak bisa kita bedakan secara kasat mata. Yang kita bisa bedakan adalah dari laboratorium, keahlian-keahlian dari para ahli dari peneliti virus ini harus bisa segera membedakan antara ini virus buatan, ini virus alam. Itu harus segera. Itu kebutuhan kita, bukan hanya Indonesia, tapi dunia. Sehingga apa? Tatkala ada wabah, tatkala ada ini dan sebagainya, tidak saling curiga, tidak saling suudon gitu. Betul. Jadi kita kalau memang ini buatan di mana?
Kan bisa kita telusuri. Oh ini kalau virus ini biasanya metode ini biasanya dipakai oleh lab itu. Ya. Jadi kita langsung menjurus. Ya. Oh kalau ini alam, kenapa kok bisa alam muncul? Nah ini bisa kita kajian. Kenapa kok lab itu bisa kita mengatakan bahwa lab A itu yang membuat ini? Karena setiap lab biasanya mempunyai kebiasaan menggunakan metode-metode tertentu. Ada cirinya. Ada cirinya, gitu. Jadi dari situ bisa ketahuan. Kenapa kok sampai ada virus yang keluar dari sana? Disengajakah atau bocor? Sayangnya belum banyak negara yang memperhatikan hal itu. Bahwa sumber masalah itu adalah laboratorium. Sampai seberapa jauh kita memonitor betul-betul SOP yang diterapkan di itu. Sehingga masyarakat tidak perlu timbul keraguan. Nah, berkaitan dengan hal itu ya, Prof ya. Mungkin kalau itu motivasinya bisnis, kita tidak terlalu perlu khawatir. Artinya mereka bikin itu sama dengan kayak pemasok narkoba, kemudian dia bikin rumah sakit untuk mengobati hasil perbuatannya sendiri. Itu juga kayak begitulah kira-kira. Ya. Tapi ini ada yang lebih jauh lagi berpikirnya. Karena tahun 1980 itu muncul yang namanya situs. Situs itu umumnya kan yang sudah lama. Ini disebut situs modern. Namanya itu Georgia Guidestone. Nah, situs itu berisi ada 10 item ya, petunjuk-petunjuk yang mungkin kalau kita kaitkan bisa dikaitkan dengan the Ten Commandments gitu ya. Tapi yang paling penting dari 10 itu adalah satu, yaitu bahwa daya dukung bumi ini menurut situs itu hanya bisa dihuni oleh 500 juta manusia. Kita sekarang sudah hampir 7 miliar. Jadi yang 6,5 miliar ini mau diapakan gitu kan? Kalau betul situs itu dibuat oleh suatu kelompok orang atau apapun lah ya, berarti kan si pembuat ini berpikir seperti itu. Berarti yang 6,5 miliar harus dimusnahkan. Kalau kita lihat dulu cara-cara tradisional itu diciptakan perang dunia. Karena saya kebetulan menulis hal itu, di mana perang dunia 1 dan 2 itu memang kelihatannya diskenariakan supaya terjadi. Dan terbukti bahwa yang mati itu kan 50 juta orang sampai 100 juta orang pada saat perang itu, ya kan? Perang dunia kedua lebih banyak, ya kan? Nah, apakah masuk akal ini? Karena kalau ini kan luar biasa, ya kan? Ini kan namanya di genocide, ya kan? Pemusnahan manusia besar-besaran melalui penciptaan virus. Ya. Bagaimana menurut? Ya, jadi saya kembali lagi tadi pada aspek virus by nature atau virus by design. Ya. Genocide juga begitu. Genocide by design atau genocide by nature. Kalau by nature itu kita lihat pertumbuhan bakteri atau satu populasi. Itu kan selalu ada hubungan antara jumlah populasi dengan daya dukung lingkungan termasuk makanan kan begitu. Jadi pada waktu dia sedikit populasinya, terus kemudian tersedia makanan besar, maka dia pertumbuhannya cepat. Kemudian hemostasis, kemudian turun kalau daya dukungnya. Ini kan alamiah. Alamiah. Oke. Keseimbangan alam. Ya, mungkin dari situ ada orang-orang yang tidak tahan terhadap mekanisme alamiah karena kekhawatiran. Dari didahului. Kan bisa saja karena saya takut nanti saya nggak kebagian makan. Lebih baik dikurangi populasi. Betul. Itu bisa saja. Ya, termasuk yang resmi kan dulu adalah family program kan gitu. Keluarga berencana. Nah, itu kan juga bisa dalam kerangka menurunkan populasi. Nah, sekarang bagaimana cara penurunan populasi itu yang menjadi problematik kan gitu. Etika atau tidak etis kan gitu. Bahwa saya sering mengatakan bahwa ada kelompok makhluk hidup non tumbuhan itu ada 3, setan dan malaikat sama manusia kan gitu. Tidak mungkin malaikat itu berubah jadi setan. Setan tidak mungkin berubah jadi malaikat. Yang bisa berubah jadi keduanya itu hanya manusia.
Nah, selama ini yang kita diskusikan namanya anggota manusia kan. Iya. Jadi serba kemungkinan itu selalu ada. Iya, betul. Jadi meskipun Prof tidak menjawab dengan langsung ya, tapi itu mengindikasikan bisa kemungkinan terjadi hal Iya. itu. Ya. Jadi artinya bahwa kita bisa berpeluang menjadi setan. Ya. Oleh karena itu kita harus selalu mencegah jangan sampai manusia jadi setan. Iya, kan gitu. iya. Kita juga bisa menjadi malaikat. Oleh karena itu kita dorong agar kita itu bisa menjadi malaikat kan gitu. Tapi kita tidak bisa mengingkari bahwa ada setan dan ada malaikat. Iya. Kan gitu. Jadi ini yang harus selalu dikawal kan gitu. Salah satu tugas ini adalah akademisi. Karena akademisi itu tidak boleh bohong, tapi boleh salah. Iya. Nah, beda kalau mungkin dulu Bang Indra misalkan sebaliknya gitu kan, saya nggak tahu. Tidak boleh salah tapi boleh bohong. Nah, itu di luar konsep-konsep kita. Alhamdulillah saya kira sudah terjawab ya, sekalipun yang di medsos itu semuanya sebetulnya lebih banyak spekulasi. Saya tidak bisa mengiyakan, tapi saya tidak bisa menolak. Iya, makanya kita serahkan kepada pemirsa ya kan, untuk bisa memikir lebih lanjut. Betul. Ya, Harapan kita bahwa jangan sampai masyarakat dibiarkan mengambil kesimpulan sendiri. Ya, betul. Itu tugas-tugas kami sebagai orang akademisi, tugas pemerintah sebagai regulator. Kan itu jangan sampai masyarakat ini dibiarkan berpikir liar gitu. Liar gitu. Betul. Itu harus kita sediakan data-data jawaban itu. Dan tapi jawaban janganlah hanya sekedar testimoni. Ya, betul. Gitu. Ya, Jadi, ini tugas intelijen sebetulnya. Ya, kan? tugas kita semua lah. Intelijen negara. Iya, tugas kita semua sebetulnya. Dari semua sektor harus bisa memberikan daya dukung kepada perbaikan masyarakat kan. Iya. Terima kasih banyak nih Prof. Ya, sama-sama Atas, Pak. Waduh, ini Sehat-sehat. Kita bergembira sekali bahwa Prof bisa memberikan pencerahan kepada Ya kita karena semua. PKM itu tadi. PKM di PB 77 Iya, ya. jadi pusat kegiatan mahasiswa. Dulu kita berlatih di situ ya. Betul. Ya. Gak ada makanan komplit. Lauk istilahnya sayur kacang juga nggak apa-apa. Gorengan juga nggak apa. Atau itu warung dua tak yang di terminal Di Bogor. terminal. Jadi demikian para pemirsa sekalian, dan mungkin nanti kita mudah-mudahan bisa bertemu lagi ya, mudah-mudahan Prof bersedia, karena kita akan menanyakan juga soal vaksin Nusantara yang katanya bukan vaksin. Silakan. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi, Prof. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.